Saya mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang lebih luas gitu ya. Itu saya kasih judul tadi ya, saya kasih judul itu peluang bisnis seger di masa pandemi. Jadi generating idea, bagaimana mencoba untuk membuat suatu ide tentang peluang bisnis yang seger. Jadi seger itu bukan hanya jamu, buah, dan juga celeng yang punyanya Mas Adi tadi. Silakan lanjutkan Mas. Ya. Nah, awalnya kita tuh harus tahu betul bahwa situasinya itu seperti apa, pandemik itu seperti apa. Kita semua nggak menginginkan ada pandemi COVID-19 itu tidak menginginkan. Tapi situasinya memang kenyataannya seperti ini. Maka kita harus tahu situasi yang ada di sekitar kita itu seperti apa. Bahwa banyak UMKM dan perusahaan-perusahaan besar yang tutup, pengangguran mulai meningkat. Banyak orang yang nganggur terus kemudian harus pulang ke tempat asalnya. Nah, ada kebijakan social distancing, mungkin di Jakarta juga ada PSBB gitu ya. Sekarang kalau mau dibuka lagi berarti harus ada SOP yang jelas dan prosedurnya harus ketat. Karena itu masalahnya sangat bahaya. Adalah hal yang menjadi biasa kalau kita melakukan work from home dan school from home. Anak-anak saya juga melakukan school from home ya, Pak Titus juga demikian. Nah, ada perubahan gaya hidup yang saya kira menarik. Jadi ada hal yang positif. Selalu pada situasi apapun, itu selalu ada hal yang positif. Misalnya adalah bahwa kita bergaya hidup berorientasi pada kesehatan. Saya lihat sekarang di supermarket itu jaraknya sudah 2 meter ya di dalam antrian. Padahal kalau dulu orang Indonesia itu antrian itu takut kalau kedahuluan orang lain. Ini jadi ada sesuatu hal yang positif kalau saya lihat. Kemudian buat para pebisnis seperti Mas Adi dan Mbak Nining, itu adalah bisnis stay at home gitu ya. Terus kemudian stay at home ekonomi. Jadi bagaimana mengelola ekonomi di dalam keluarga itu di dalam rumahnya. Selanjutnya, ya ini contoh-contoh situasinya yang ada ya. Jadi sekarang ada banyak alat-alat kesehatan di beberapa tempat-tempat yang strategis, kerumunan orang sudah mulai nggak banyak lagi gitu ya. Bahkan kumpul-kumpul untuk banyak hal yang tidak penting, yang penting saja sebetulnya kita harusnya melakukan secara daring. Ini contoh-contoh yang terjadi. Maka akan ada new normal. New normal itu sebetulnya ya normal, kondisinya itu sebetulnya normal terus, itu hanya karena perubahan yang tidak kita inginkan. Nanti akhirnya kita akan kembali pada zona nyaman lagi, dan itu menjadi zona nyaman yang baru. Sebetulnya new normal itu kita kompromis sama kehidupan. Maka seorang entrepreneur, apalagi entrepreneur muda yang penuh dengan semangat, itu harusnya seperti MacGyver. Saya nggak tahu ya yang muda itu pada nonton film MacGyver nggak ya? Ya zaman, saya lebih muda Pak. Oke. Ya, itu MacGyver itu dia adalah di tempat banyak masalah, kejadiannya itu kasusnya banyak masalah, tetapi dia bisa selalu keluar dari masalah. Jadi jadilah MacGyver. Padahal dia selalu bilang di dalam setiap episodenya itu selalu bilang bahwa I'm the wrong man in the wrong place. Aku orang yang salah di tempat yang salah. Tapi dia selalu bisa menyelesaikan solusinya. Jadi saran saya yang pertama adalah jadilah MacGyver. Lakukan dengan situasi yang ada, bahan-bahan yang sederhana itu bisa memecahkan permasalahan. Ya lanjutannya tentu masih tetap sama menurut saya, harus masuknya di ekonomi kreatif karena ada beberapa hal ya itu ya yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif masih relevan di dalam kondisi pandemi ini, yaitu ada kontribusi ekonomi, iklim bisnis, identitas bangsa kita harus kita tunjukkan melalui hal-hal yang sifatnya adalah ekonomi kreatif, sumber daya terbarukan, inovasi dan kreativitas dan dampak sosial, itu yang penting. Nah, kita harus bangun, jangan menyalahkan siapa saja ya. Kita harus bisa survive. Karena kotak Pandora terakhir itu adalah harapan. Jadi selalu ada harapan. Kondisinya seperti apa selalu ada peluang. Jadi kalau ada di dalam satu tempat, satu ember gitu ya, ada batu-batu besar. Kemudian kita masukkan kerikil-kerikil. Terus kemudian masih ada peluang, tetap ada tempat yang kosong. Kita bisa masukkan pasir-pasir kecil, dan yang terakhir kita masih bisa masukkan air, jadi tetap selalu ada peluang. Oke. Bisnis yang terdampak, ya silakan. Ini ya industri kreatif bisa Anda lihat sendiri, ada 14 hal.
Nah, salah satunya yaitu yang terakhir itu kuliner itu masuk di situ. Tapi di lainnya masih ada periklanan, arsitektur, barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film. Ini ya. Nanti mungkin siapa tahu itu menjadi peluang-peluang untuk menjadi vlogger atau YouTuber di rumah gitu ya. Gabut itu seperti apa sih di rumah? Itu juga bisa jadi duit ternyata ya kalau Anda punya kemampuan untuk mencoba memvideokan video Anda sendiri, tapi Anda konsisten dengan masuk di topik apa, ini juga bisa menjadi peluang. Kemudian pertunjukan juga bisa online ya sekarang. Pertunjukan untuk donasinya siapa? Ya, itu juga bisa mendapatkan uang yang banyak sekali. Padahal donasinya hanya sedikit, hanya orang yang mungkin menyumbangkan Rp5.000, Rp10.000, tetapi kalau jumlahnya banyak, itu bisa menjadi sangat banyak dan uangnya menjadi miliaran. Didi Kempot itu bisa sampai 7 miliar. Padahal karena orang merasa terhibur. Kemudian bisnis yang terdampak pandemik, ya silahkan lanjutkan. Ini ya, yang bisnis yang terkena pandemik mungkin kalau ada beberapa orang itu masuknya adalah misalnya hotel dan pariwisata, penerbangan, pameran. Jadi yang pameran-pameran sudah sulit karena akan mengumpulkan banyak orang. Meeting, insentif, conference, exhibition, restoran, bioskop, hiburan. Itu yang paling terdampak sama pandemik. Tapi masih tetap selalu ada harapan. Kita lihat dulu harapan-harapannya, silakan lagi. Ini masih nggak lekang oleh waktu ya. The power of kepepet. Saat kita kepepet, saat kita nggak punya daya, maka power itu akan luar biasa malahan. Ini butuh think outside the box. Harus berpikir di luar kotak, jangan di dalam kotak terus. Situasinya kayak apapun, entrepreneur itu tidak akan pernah putus asa. Dia selalu akan mencoba untuk berpikir dengan cara yang berbeda dari orang lain. Maka jadilah kreatifpreneur. Karena dia selalu melihat peluang, opportunity yang ada, kemudian untuk mewujudkan menjadi value. Challenge ini tadi. Jamu saya lihat yang terbaru itu Mbak Nining membuat jamu ya. Itu artinya dalam situasi yang ada membaca peluang, kemudian menciptakan value. Dan tentu kita tidak bisa lepas dari ini ya, kreatifpreneur untuk saat pandemi ini adalah inovasi digital. Jadi seminar dengan digital kayak saat ini, konser, pameran online, bahkan di Jogja itu sudah ada wisuda drive-thru untuk di SD itu ya Pak ya. Jadi ada wisuda drive-thru yang boleh turun itu hanya anaknya saja. Apa enggak ini peluang buat fotografer, buat pencetak ya booth-booth yang ada di situ. Saat ini wisuda menjadi pengalaman. Jadi itu peluang baru yang mungkin bisa Anda masuk. Ada sekolah, ada perguruan tinggi, ada banyak yang punya masalah tentang hal itu. Tapi kalau mereka nggak bisa menyelesaikan solusinya, ya bisa menggunakan pihak ketiga dengan harga yang lebih murah dan terjangkau serta sesuai sama kompetensi. Jadi entrepreneur muda, ya ini sangat anak muda banget ini sebetulnya. Dunia pandemik itu sebetulnya mendongkrak entrepreneur muda untuk masuk terjun di dalamnya, membuat solusi-solusi yang semuanya yang mungkin generasi-generasi yang sudah senior, Mbak Nining sama Pak Titus ini tadi, kalau saya kan masih muda, itu bisa mencoba untuk terpaksa mengikuti sesuatu yang sifatnya adalah digitalisasi. Gunakan sosial media bukan hanya untuk berhubungan, berelasi dengan keluarga atau teman saja, tetapi kita gunakan bahwa bagaimana bisa menciptakan uang. Uang itu tentu maksudnya kesejahteraan. Yang paling penting adalah quality of life. Bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan. Ini caranya ya sebagai manusia biasa itu kita mengamati, meniru, menambah dan memodifikasi. Itu kuncinya. Oke, silahkan lanjut lagi. Sumber ide ada banyak sekali. Ini tadi kebetulan dua pembicara yang terdahulu kan masuknya di bahan makanan, itu memang yang peluang yang tahan banteng di saat pandemik. Tetapi Anda bisa juga melalui hobi, minat, keterampilan, atau bisa dari waralaba, sekarang ini ada banyak waralaba ya, yang memungkinkan, juga dari media massa, surat kabar, pameran yang pernah Anda datangi sebelum pandemik tentu saja, sosial media, ini kan Google ini luar biasa, apa aja pertanyaanmu ada jawabannya gitu ya. Jadi makanya nggak perlu UN lagi kan sekarang karena semuanya sudah bisa lewat Google aja semua bisa jawab. Survei dari pasar, survei kecil-kecilan lah.
Terus kemudian ada keluhan solusi untuk memecahkan masalah dari solusi di seputaran Anda. Kemudian brainstorming, curah pendapat dengan sesama pengusaha. Makanya ada komunitas pengusaha, itu untuk saling curah pendapat dan saling mendukung satu sama lain. Dan yang terakhir kreativitas. Oke, selanjutnya. Ini ya, ini yang perlu dicatat oleh para entrepreneur muda kita ya, umat Katolik yang pengusaha muda, yang bisnis yang tahan banting ini bisa di breakdown jadi luar biasa. Satu, food and beverage, tadi ya, makanan dan minuman yang sudah di-sharingkan oleh Mbak Nining sama Mas Adi. Kemudian yang kedua, kebutuhan bahan pokok. Kebutuhan bahan pokok itu ya macam-macam. Beras, telur, ayam, lele, nila, dan seterusnya. Kemudian jasa produk kesehatan. Semua orang mulai sadar kesehatan sehingga lifestyle kita itu pengen hidup yang sehat. SOP tadi betul bahwa mungkin kalau mau membuat usaha, bisanya pijat, bisanya salon, tetapi bisa mendatangkan, berdasarkan dari demand-nya kita datang, tetapi yang kita jual bukan hanya servis salonnya, tetapi SOP yang kita lakukan, menggunakan masker yang seperti apa, sarung tangan yang seperti apa, orangnya hanya sekali sarung tangan untuk satu konsumen satu orang. Misalnya seperti itu. Atau produk kesehatan itu ada macam-macam ya, masker, hand sanitizer, atau mungkin wastafel portable misalnya, itu juga masuk di situ. Yang keempat adalah jasa pendidikan dan pelatihan. Ya ini nanti akan tergantikan ya, pendidikan-pendidikan yang tidak masuk di dalam, yang sudah tidak bisa bertahan, itu bisa menjadi bagian dari pelatihan. Anda bisa menjadi pelatih secara online, ada banyak hal yang bisa kita lakukan latih secara online. Itu bisa dengan mendaftar, uangnya mungkin pendaftarannya sedikit, tetapi kalau jumlahnya pesertanya banyak, itu uangnya akan banyak juga. Akan meningkatkan kesejahteraan banyak orang. Kemudian yang terakhir masuknya di bisnis sektor digital. Ini masuk di situ. Digital ini harus selalu ikut ini. Ini untuk bisnis tahan banting, maka yang beda generasi harus mengikuti ya. Jadi jangan hanya copy paste sama share, intention to share. Jangan-jangan itu hoax gitu ya. Kalau hoax jangan dibagikan. Yang kita bagikan yang baik-baik saja. Bisa lanjutkan lagi contohnya seperti ini ya. Yang dulu perusahaan fashion, konveksi, ini konveksi ini juga sudah ya kemungkinan dia sangat terdampak oleh pandemi. Tapi bisa membuat masker, bisa membuat APD. Masker aja kan nggak hanya masker biasa. Maka kita harus melihat ada kesenangan di situ. Misalnya masker untuk anak-anak, itu saya beli 35.000. Kalau masker biasa harganya mungkin 3.000. Lebih murah kalau kondisi biasa membeli dalam jumlah banyak itu kurang dari Rp1.000. Tapi sekarang kan ada masker dari batik, masker dari lurik. Nah, ini adalah kreativitas inovasi yang letaknya di situ. Bagaimana kita mencoba meng-create yang kalau saya lihat tadi dari tempatnya Bu Dining itu tadi ya, masuknya di situ. Atau Anda mau jualan masker yang maskernya itu jadi di tengah kesusahan, itu kita menjual kesenangan, sedikit kesenangan. Misalnya membuat masker yang dari orang senyum, orang yang hidungnya mancung, orang yang ketawa giginya nggak ada ya, ada macam-macam ya. Saya kira kreativitas letaknya di situ. Oh ya, atau yang masker celeng, membeli sekian porsi celeng mendapatkan masker. Frutio juga bisa, Mbak Nining itu ya, jadi mungkin sama membuat masker yang mereknya Frutio itu tadi, jadi membeli berapa mendapatkan itu, pasti dipakai, itu secara gak langsung publikasi. Jadi kita kawinkan segala macam kompetensi yang ada di dalam usaha kita. Lanjutkan lagi, ini tadi ya masuk juga, masih food and beverage, frozen food, apa saja itu sekarang bisa di frozen, bisa dijual lagi, bisa diantar, jasa pengiriman itu juga luar biasa ya. Saya rasa jasa pengiriman barang sama antar barang ini luar biasa. Frozen food ini masuk di situ, makanan dan minuman. Kopi itu juga bisa dikirimkan. Pengen minum kopi dengan cara yang enak bisa juga kita pesankan dari tempat-tempat. Kita untungnya ya sudah ada Gojek, sudah ada Grab, sudah ada ya nanti aplikasi yang baru akan muncul lagi. Ini masuknya di bisnis digital. Silahkan lagi. Nah, rempah-rempah Indonesia tadi ya, misalnya jamu-jamuan, terus kemudian untuk mempertahankan kesehatan, stamina, empon-empon corona ya, dikasih judul apa deh, terserah. Packagingnya tadi ya, new packaging, padahal isinya empon-empon orang Indonesia ya semua sejak zaman dulu begitu ya Pak ya.
Cuman jamunya itu orang sudah nggak meminum jamu yang pahit, tetapi bagaimana membuat bahwa rempah-rempah Indonesia itu menjadi sesuatu yang nikmat. Ada bentuknya juga bisa minuman, tetapi bentuknya kayak gula Jawa kecil-kecil, ada beras kencur, ada macam-macam itu loh. Itu di packaging kan, itu menjadi oleh-oleh khusus untuk orang tua kita atau orang yang ada di perantauan, pengen memberi hadiah untuk orang tuanya dengan produk-produk kesehatan. Cukup dengan diseduh dengan 200 mili air itu bisa untuk oleh-oleh, packagingnya yang bagus. Nah, itu yang beli tentu kelas sosial yang atas itu. Dia akan mengirimkan seluruh keluarganya, seluruh karyawannya bahkan dibelikan. Mungkin bisa seperti itu. Lanjutkan lagi. Nih peluang inovasi masa pandemik ya, ada banyak ya. Jasa desain grafis. Saya juga lagi berencana untuk menjadi penulis lepas ya. Saya punya kemampuan menulis juga ya. Bosan juga menulis hal-hal yang akademik ya. Kadang-kadang pengen menulis yang inspiratif. Ini kita bisa kolaborasi, misalnya cerita tentang pengusaha. Ini bisa dilakukan oleh Yes ya, Pak. Itu jadi Yes itu mengumpulkan bahwa ide-ide bisnis atau suka dukanya bisnis di masa pandemik. Terus orang-orangnya menulis dikasih batasan sekian kata, sekian huruf gitu ya. Saya masuk, mesti kata pengantar juga bisa, testimoni juga boleh gitu kan, dituliskan kemudian kita terbitkan bersama. Itu inspirasi untuk para entrepreneur, jadi entrepreneur harus menyemangati entrepreneur juga. Jualan camilan, bahan pokok, camilan juga, jadi bukan hanya jamu ya, tapi camilan itu karena orang-orang itu, anak-anak kecil sekeluarga kumpul di rumah, kalau nggak ada makanan nggak asik. Tapi makanan yang kayak apa yang sebetulnya menarik untuk camilan di rumah? Jualan masker tadi sudah ya, unggah video tutorial di YouTube, kemudian nanti kan bisa diuangkan juga kan, kalau banyak peminatnya. Pertama agak memaksa-maksa dari keluarga, dari grup-grup. Nah keberhasilan yang tadi yang saya catat dari tempatnya Mbak Nining, itu adalah tentang hubungan personal, relationship. Kita harus menjaga hubungan relationship supaya bisnis kita tetap jalan. Karena di masa pandemi memang betul bahwa orang itu membeli dari orang yang kita kenal. Orang yang kita kenal, orang yang kita percaya, maka kita lihat di situ. Kalau YouTube, kalau saya itu kan ya mesti banyak, ya saya sebetulnya juga pengen juga ini ya, bagaimana untuk membuat tutorial di YouTube tentang kewirausahaan, nggak harus materi kuliah. Cara menjadi profesor. Tips menjadi profesor, itu nggak ada sih ya, saya nggak pakai tips sih soalnya ya, saya nggak pernah memberi tips untuk jadi profesor Pak. Terus kemudian travel logistik, harus berganti bahwa travel logistik yang biasanya travel sekarang kan menurun, transportasi. Dia harus beralih fungsi untuk menjadi pengantar barang, kiriman barang. Jadi nanti kalau misalnya Pak Tony ini kulaan Brambang, bawang, itu bisa juga sama titip kan perjalanan dari mana Pak? Wonosobo atau Temanggung, dari Sumbing, itu kan sama membawa jasa titip juga bisa, mau beli apa, selain Brambang bawang bisa juga itu. Jadi kreativitas itu ya makeover itu harus kita tumbuhkan sekarang. On demand cleaning service, ya orang berorientasi pada kesehatan, membersihkan berbagai macam. Nah yang ini yang menarik, home laser. Kesukaan pada, karena kita di rumah kita membutuhkan hal-hal yang menyenangkan. Misalnya adalah bertanam di rumah. Kita jualannya adalah jualan pupuk, jualan tanaman, jualan benih. Terus kemudian cara menanam, ya kita unggah di Instagram bahwa cara mengunggahnya seperti apa. Work from hotel. Nah ini jadi hotel itu bisa dialihfungsikan untuk menjadi orang yang self isolation. Atau bisa juga untuk work from hotel. Kayak saya punya anak kecil, repot untuk bekerja di rumah, maka meminjamkan satu tempat. Atau kalau saya misalnya kuliah umum, rumah saya berantakan, maka saya butuh tempat untuk sharing di situ dengan harga terjangkau. Kemudian beauty on demand. Kemudian resto experience, ingin mendatangkan barbecue di rumah, bisa dengan harga tertentu bersama penyewaan alatnya. Remote working layanan, streaming, media, telekomunikasi, pembelajaran online. Ini selanjutnya adalah contoh-contoh ya. Luar biasa. Ya silakan.
Ini contohnya resto experience. Jadi pinjamkan alat barbekyunya atau untuk mesukinya itu bagaimana, plus sama isi-isinya, jamur enoki dan seterusnya, cara masaknya dikasih tutorial kayak gitu, atau mungkin sama satu pelayan yang menggunakan SOP ketat untuk menyajikan, boleh. Lanjutkan lagi. Ini tadi ya. Bisa juga menjual sesuai dengan kompetensi Anda. Jadi tidak harus makanan. Misalnya batik ikat. Cara batik ikat seperti apa, maka jualnya itu adalah kaos, kain, serta pewarnanya. Jadi kita menjual supply untuk itunya karena orang itu suka melakukan sendiri. Bisa dilakukan kayak gitu. Lanjut lagi. Ini contoh-contohnya ya. Atau menggambar di rumah, ini juga bisa. Orang yang nggak bisa menggambar atau mungkin Pak Titus yang zaman kecil suka menggambar, sekarang nggak sempat karena kesibukan, itu kan saat sekarang kan bisa. Jadi mencoba untuk mencontoh lagi. Ya. Nih contohnya Lion jadi ngirim paket, antar jemput, lanjut lagi. Penumpang lagi ya? Ya, lanjut lagi ini contoh-contohnya sih ya. Nah ini yang penting ya. Definisi demand itu once buying power ada demand. Nah saat ini buying power itu menurun. Daya belinya menurun, tapi keinginan tetap ada. Nah Anda sebagai entrepreneur, bagaimana caranya untuk membuat mereka tetap menginginkan dan Anda bisa memenuhi itu. Itu kan masalah tadi ya. Jadi coba create yang tadi Bu Nining katakan, affordable. Itu seperti apa, packagingnya ya nggak harus yang mahal, tapi dengan daya beli yang lebih rendah kita bisa mainkan di situ. Ya lanjut lagi. Ya ini ya, memang kenyataan itu membingungkan, kita itu kadang-kadang sering sama kenyataan itu membingungkan karena sesuatu yang berbeda. Dari pandemi ini kan bingung karena tidak biasanya, makanya ada istilah new normal itu aneh kalau buat saya. Karena sebetulnya semuanya ya normal saja, pandemi itu adalah sesuatu yang normal juga. Tetapi kadang-kadang kita bingung terhadap sesuatu yang kita tidak biasanya. Nanti akan suatu ketika akan kembali ke zona yang nyaman dan peluang serta harapan masih tetap ada, yang penting Anda tetap kreatif dan inovatif. Terima kasih Pak.